ini kita dapat bertemu untuk beribadah kita secara online. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdiri, menyanyikan Mas PT dengan penuh semangat dan ceria. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu duduk sejenak. Teman-teman turunan, untuk memulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu dari KMM 38 dan KMM 26 secara medley dengan judul Nyanyikanlah Nyanyian Baru bagi Allah dan dalam nama Yesus. Dalam doa pembukaan, memohon bimbingan Roh Kudus untuk menyertai dalam ibadah kita. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Katrin. Nah, adik-adik Lina, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami puji, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kami sepanjang minggu yang lalu, dan kami boleh memasuki minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai kami dalam beribadah kepadamu saat ini. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, mari kita bermazmur dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula dengan orang berdosa dalam perkumpulan orang benar.
sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora, mari kita menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik teruna yang dikasih Tuhan. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Dan mari kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami teruna-terunamu boleh datang berkumpul kembali untuk melaksanakan ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Sebelum kami membaca bagian dari kitab Imamat, kiranya Tuhan menolong kami semua agar kami beroleh pengetahuan yang benar yang dapat kami pakai sebagai dasar untuk kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Judul perikopnya adalah Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik.
tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala tanah itu menjadi makanannya. Nah, demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Kita sudah membaca tadi bagian dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, tentang bagaimana Musa menerima perintah dari Allah di Gunung Sinai. Nah, adik-adik teruna sekalian, ternyata ketika Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Musa di Gunung Sinai itu, perintah-perintah tersebut bukan hanya untuk diberlakukan kepada manusia, tetapi juga bagi semesta alam. Ya. Salah satunya yang penting adalah bagi tanah. Nah, jadi sebelumnya adik-adik sudah tahu pasti tentang hari Sabat, ya, mana manusia harus berhenti dari segala aktivitasnya dan pada hari yang ke-7 itu mengkhususkan diri untuk Tuhan. Lalu sekarang kita diperkenalkan lagi dengan tahun Sabat yang diberlakukan untuk pengelolaan tanah. Jadi tanah hanya boleh dikelola selama 6 tahun berturut-turut, ya, diambil hasilnya, tapi tahun ke-7 ya, tanah itu harus diistirahatkan, tidak boleh dikelola. Nah, kemudian kita juga diperkenalkan dengan tahun Yobel. Nah, pada ayat 8 dan seterusnya itu adik-adik nanti bisa tahu tentang tahun Yobel, ya. Nah, jadi hari Sabat dan tahun Sabat itu maknanya adalah hari dan tahun pemberhentian. Sementara itu tahun Yobel yang dihitung per 50 tahun sekali itu bermakna hari pembebasan bagi umat manusia. Nah, adik-adik sekalian, kita membaca bagian ini dan kemudian kita mencoba untuk merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kehidupan adik-adik teruna, ya. Jadi apa maknanya Tuhan menyuruh atau memerintahkan manusia berhenti di hari ke-7, kemudian tanah berhenti dikelola pada tahun yang ke-7, ya. Nah, Tuhan menghendaki bahwa kehidupan ini haruslah berjalan dengan seimbang, ya. Bukan hanya manusia yang punya kepentingan di dalam kehidupan ini, tetapi tanah juga harus dipelihara. Bahkan terlebih daripada itu, kita juga harus memikirkan bagaimana membangun relasi dengan Tuhan, ya. Jadi bukan hanya kepentingan manusia, tapi juga ada kepentingan Tuhan dalam kehidupan manusia. Nah, adik-adik teruna sekarang mulai mempelajari, ya, bahwa apapun yang kita kerjakan, ya, jangan itu semua pada akhirnya mengeksploitasi diri kita. Jangan akhirnya membuat kita menjadi terbeban dan akhirnya kelelahan, ya. Semuanya ada masa perhentiannya, ya. Jadi giat belajar, ya, bagus, tapi jangan lupa perlu juga waktu untuk berhenti dan beristirahat, dan memakai waktu istirahat itu untuk membangun kehidupan rohani bersama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, ya, adik-adik teruna sekalian, nah, pesan dari pembacaan Alkitab pada hari ini adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa dilakukan, bisa dikerjakan
ya. Tetapi ingat, jangan ada pengeksploitasian, ya, jangan ada ketamakan, ya. Semua yang ada di alam semesta ini, baik manusia, tanah, dan bumi ini, itu semua punya aturan dari Tuhan. Nah, kalau kita melihat ada kerusakan dalam lingkungan hidup, maka salah satu penyebabnya adalah yang pasti adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan dalam mengelola alam semesta ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, pesan untuk adik-adik teruna, ya, jangan lupa ikut serta dalam memelihara lingkungan hidup, ya, ikut serta menjaga keutuhan alam semesta ini. Jangan buang sampah sembarangan, ya. Lihat dan jaga keindahan lingkungan, kebersihan lingkungan, ya, karena semuanya itu merupakan bagian, ya, dari peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa pada masa perjanjian lama dulu, dan kita harus terus ikut memelihara apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu mari jalani hari demi hari dengan aktivitas yang adik-adik biasa kerjakan, ya, belajar, bermain, kemudian bersama-sama dengan orang tua, ya. Tapi perlu juga diingat bahwa harus ada waktu perhentian yang dikhususkan untuk Tuhan, ya. Jadi jangan lupa bahwa setiap hari Minggu pagi ada ibadah Minggu Persekutuan Teruna, dan disitulah tempat adik-adik teruna untuk berhenti dari segala aktivitas, ya, dan kemudian bersama-sama masuk di dalam hari perhentian bagi Tuhan. Karena itu mari jaga kesehatan diri kita sebaik-baiknya, dan juga mari kita menjaga keberlangsungan, keutuhan, dan kelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitar kita, khususnya tanah yang kita diami di sepanjang kehidupan ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati adik-adik sekalian bersama dengan orang tua di rumah. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat indah. Untuk itu, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Nah, adik-adik teruna, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka sekarang mari kita menaikkan doa syafaat kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini ketika kami boleh kembali memulai ibadah Minggu Persekutuan Teruna di tengah-tengah jemaat-Mu di GPIB Cornelius yang ada di Lido ini. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah diberitakan di tengah-tengah adik-adik teruna boleh dapat dimengerti, boleh dapat dipahami, sehingga mereka boleh dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya untuk ikut serta dalam memelihara keberlangsungan alam semesta ini. Ya Allah, Bapa di dalam sorga, hari ini kami berdoa untuk keberadaan adik-adik teruna di tengah-tengah keluarga bersama dengan orang tua yang
mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Juga di dalam kehidupan sehari-hari mereka di tengah-tengah pendidikan, masa sekolah, proses belajar mengajar, kiranya Tuhan senantiasa memberkati adik-adik teruna dengan hikmat dari Tuhan, sehingga boleh dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ketika mereka menjalani masa-masa pembelajaran melalui online, biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan untuk mereka semua dapat memahami isi dari pelajaran yang dipelajari. Lindungi serta jauhkan dari segala macam mara bahaya. Lindungi kesehatan dari serangan virus-virus penyakit, dan biarlah adik-adik teruna boleh tetap berada di rumah, mengikuti arahan dari orang tua, dan selalu menjaga kesehatan di masa-masa pandemi ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan keberadaan adik-adik teruna ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah mereka, berkatilah juga kedua orang tua mereka, dan berkati juga keutuhan di dalam keluarga bersama dengan saudara-saudara yang ada di dalamnya. Inilah rasa syukur dan juga permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam persembahan syukur. Teman-teman dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop dengan ditulis IHMPT 25 Juli di depan amplopnya. Amplop dititip ke orang tua agar nanti dapat diberikan ke gereja. Lagu persembahan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 301, Aku Bawa dan Berikan. Kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ayo kita dengarkan warta PT yang akan dibawakan oleh Kevin. Nah, adik-adik teruna, sekarang waktunya kita masuk ke dalam warta PT. Di warta PT kali ini, kakak akan mengumumkan untuk mengisi daftar hadir bahwa adik-adik teruna sudah mengikuti ibadah hari Minggu PT kali ini ya. Nah, adik-adik caranya ada di samping. Jadi adik-adik itu isi di kolom deskripsi YouTube dengan format taruh, "Shalom Kak, aku sudah ikut beribadah PT. Namanya siapa sebut." Nanti kakak kasih tunjuk videonya di samping ya. Terus untuk liturgos minggu depan nanti kakak akan bagikan di grup PT GPIB Cornelis Lido. Itu aja untuk warta PT kali ini. Terima kasih. Mari teman-teman kita bangkit berdiri untuk bernyanyi sebelum menutup ibadah PT kali ini. Kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk Kasih Setiamu.
teruna sekalian, kita akan mengakhiri ibadah Minggu Persekutuan Teruna pada saat ini. Oleh karena itu, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kuasa damai sejahtera dari Allah Bapa, karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati persekutuan teruna dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.